Jadilah pribadi yang stabil. Salah satu di antara faktor kesuksesan seseorang, baik dalam karir maupun hubungan sosial kemasyarakatan, adalah ketika dia memiliki kepribadian yang stabil. Itulah yang kemudian membuat semua orang berusaha memiliki kepribadian yang stabil. Namun, tak banyak orang yang berhasil membentuk dirinya menjadi sosok yang berkepribadian stabil. Mengapa? Sebab tidak banyak orang yang mengetahui caranya, bagaimana harus menjadi pribadi yang stabil. Jika kita ingin menjadi pribadi yang stabil, maka terlebih dahulu kita harus tahu arti dari kepribadian yang stabil. Ahmad Salim Badawilan di buku karyanya yang berjudul Membangkitkan Energi Diri, menyatakan bahwa ada 3 elemen dasar yang membentuk kepribadian manusia. Ketiganya adalah jiwa, ar-ruh, akal, al-aq, dan ego atau psikofisik, an-nafas. Jika salah satu di antara 3 elemen dasar itu terganggu, maka hal itu akan menyebabkan salah satu sisi atau bahkan keseluruhan kepribadian manusia menjadi terganggu. Perkembangan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya usia, kematangan intelektual, kedewasaan, lingkungan pergaulan atau tempat tinggal, dan paradigma atau cara berpikirnya. Semakin bertambah usia, kedewasaan, dan kematangan intelektualitasnya, biasanya seseorang akan semakin matang kepribadiannya. Dengan kata lain, seiring bertambahnya usia dan kematangan intelektualitas serta kedewasaan seseorang, hal itu akan turut membentuk kepribadian yang stabil. Kepribadian stabil hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki karakteristik yang stabil pula. Setidaknya ada beberapa karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkeinginan membangun kepribadian yang stabil pada dirinya. Pertama, memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan emosi. Seseorang yang ingin memiliki kepribadian stabil harus mampu mengendalikan diri dan mampu mengontrol emosinya, karena hal itu merupakan tolak ukur paling penting bagi siapa saja yang hendak berusaha mencapai kepribadian yang stabil. Semakin matang tingkat emosi seseorang, akan semakin stabil pula kepribadiannya. Emosi yang tidak terkontrol akan menjadi hambatan bagi seseorang dalam mewujudkan apa-apa yang menjadi keinginannya. Bahkan, emosi yang tidak terkendali akan berdampak pada terganggunya hubungan sosial kemasyarakatan dan menghambat seseorang dalam membangun interaksi dengan lingkungannya. Sehingga tak heran jika pengendalian emosi amat sangat penting dilakukan bagi siapa saja yang sedang berusaha membangun kepribadian yang stabil. Kedua, mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Seseorang yang ingin mencapai kepribadian yang stabil harus mampu bersosialisasi dengan orang-orang di sekelilingnya, sekaligus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Setinggi apa tingkat kesuksesan dan keberhasilan seseorang, maka hal itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak relasi yang sudah dijalin. Juga ditentukan oleh seberapa luas jaringan yang berhasil dibangunnya. Luasnya jaringan dan banyaknya relasi tentu saja sangat bergantung pada kemampuannya bersosialisasi dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ketiga, mampu bersikap fleksibel. Seseorang yang ingin memiliki kepribadian stabil tidak boleh bersikap kaku dan pokoknya harus. Dia tidak boleh punya sifat ingin menang sendiri, apalagi sampai memaksakan keinginan dan kehendaknya kepada orang lain. Tapi dia harus mampu bersikap lentur, tegas di satu sisi, tapi juga lunak di sisi yang lain. Dia boleh bersikap tegas pada prinsip dan keyakinannya, tapi tidak boleh kaku dalam memutuskan sesuatu, lebih-lebih lagi jika hal itu berhubungan dengan orang lain. Jika dia gagal dalam menjalankan usaha yang sudah direncanakan, maka dia tidak boleh menyerah dan berputus asa. Tapi dia harus mampu mengantisipasi atau memperbaikinya dengan cara-cara yang lain. Ahmad Salim Badawilan menyatakan bahwa sikap fleksibel ini amat sangat penting dimiliki oleh seseorang yang hendak membangun kepribadian stabil karena ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari sikap fleksibel ini. Menurutnya, sikap fleksibel akan membuat seseorang mampu mengukur keberhasilan secara nyata, mampu berbuat dan merencanakan sesuatu secara tepat sasaran, mampu berinteraksi dalam segala kondisi dan dengan segala jenis kepribadian seseorang.
Selain itu juga membuat seseorang memiliki strategi dan manajemen yang rapi dalam pekerjaan, mampu melalui dan menghadapi goncangan, masalah dan persoalan yang datang secara tiba-tiba. Keempat, punya kemampuan memupuk kepercayaan diri. Rasa percaya diri yang kuat akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang matang dalam segala hal. Maka, jika kita melakukan sesuatu dengan penuh percaya diri, hasilnya bisa dipastikan sesuai harapan. Sebaliknya, jika kita bertindak atau melakukan sesuatu tanpa ada rasa percaya diri, maka hasilnya pun akan jauh dari harapan dan bahkan bisa membuat kita merasa kecewa. Rasa percaya diri yang kuat akan membuat kita dapat menerima setiap tantangan seberat apapun dan berhasil mengemban tanggung jawab tanpa ada perasaan takut dan khawatir gagal. Kelima, mampu mengatasi masalah atau konflik. Seseorang yang berkeinginan membangun kepribadian stabil harus mampu menghadapi dan mengatasi masalah apapun yang menimpa dirinya. Selain itu, dia juga harus mampu menyelesaikan konflik atau persoalan yang terjadi pada dirinya. Semakin baik kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya, maka akan kian stabil kepribadiannya. Seseorang yang punya kepekaan dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah dan persoalan yang menimpanya, biasanya akan selalu punya cara untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kepribadian stabil adalah kepribadian positif yang harus diusahakan oleh orang yang ingin berhasil membangun kesuksesan dan interaksi sosialnya dengan lingkungan. Jika kelima karakteristik kepribadian di atas sudah dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin mudah baginya untuk membangun kepribadian yang stabil. Jika pribadinya sudah stabil, dia akan menjadi sosok yang tangguh dalam memperjuangkan tujuan hidupnya, sekaligus menjadi manusia yang tahan banting ketika masalah menimpanya.